Oke, kembali lagi di Jurnal Cinema, masih bersama saya Nicholas Judifar dan tamu kita hari ini adalah Gugi Gumilang, Direktur Eksekutif Indox. Oke, lanjut soal tadi ada bukan stigma ya, tapi asumsi enggak. Dokumenter bosen nggak sih bro gitu? Bayar sekian kan tiketnya sama ya, bayar sekian terhibur nggak gua nanti gitu kan pertanyaan standar. Cuma ya memang ada asumsi tertentu di teman-teman atau di masyarakat kita, bahkan orang-orang terdekat saya pun gitu ya, masih belum ada wawasan tersebut gitu. Nah makanya sebetulnya saya undang Gugi juga supaya mungkin nanti berikutnya ada sutradara dokumenter lain yang bisa saya undang, yang mungkin juga punya banyak cerita menarik. Dan awal-awal tuh perkenalan saya dengan dokumenter tuh memang lebih banyak pada saat saya udah mengenyam pendidikan di kampus, di sekolah film. Waktu itu ada satu dokumentaris dari negeri Belanda, namanya Leonard Rettelhemrich. Nggak tahu kenapa ya, nonton film dia tuh kayak seger gitu loh. Setelah nonton tuh kayak geli, terus udah gitu. Ya tanda kutip kalau ngomong maki tuh anjing banget dah gitu. Kayak gitu loh. Nah kebetulan Leonard dibantu oleh pembuat film Indonesia juga ya. Ada namanya Ismail Fahmi Lubis atau dikenal dengan Esther, dan ada juga dulu Daniel Rudi Haryanto juga sempat bantuin dia kalau nggak salah, atau orang kenal Rudi Gajah Mada. Dua orang yang menurut saya juga salah satu pembuat dokumenter Indonesia yang cukup diperhitungkan gitu ya sampai hari ini. Salah dua doang, sebenarnya banyak nama, tapi saya kenal secara pribadi. Jadi nah kebetulan mereka bantuin, itu saya tanya-tanya, dan setiap Leonard datang ke Indonesia biasa muter di Erasmus tuh. Saya datang tuh selalu, terus kalau ada kesempatan ngobrol. Memang apa ya di pikiran dia gitu loh, sampai ya dokumenternya sebenarnya kalau dilihat kasat mata sih nggak ada hal-hal yang wah gitu, tapi bagaimana dia merangkai situasi dengan situasi sehingga itu jadi cerita dan menggelitik. Nah, saya lihat di sini Gugi punya pengalaman bikin film bukan hanya di Indonesia, ya kan? Tapi juga di belahan dunia lain. Mungkin bisa diceritakan pengalaman-pengalaman yang menarik untuk penonton di rumah supaya punya paradigma tentang dokumenter tuh nggak cuma film membosankan, ada narator segala macam, nggak seperti itu. Dokumenter tuh punya banyak bentuk dan cara bercerita gitu. Dan Betul. juga cara dibuatnya gitu. Coba mungkin Gugi bisa cerita pengalamannya. Jadi saya sempat di awal juga mention bahwa project pertama saya itu short film tentang ini ya, tentang stigma albino di Kenya. Jadi dari situ meskipun waktu itu juga saya belum punya banyak film referensi, saya juga belum tahu sebetulnya jenis dokumenter itu apa aja, karena itu sebenarnya sangat ini ya, maksudnya sangat membantu atau sangat krusial, itu tahap sangat krusial sebelum bikin dokumenter itu sendiri. Jadi karena memang waktu itu terbantu dengan dengan guidelines yang udah dibuat oleh UNICEF. Jadi itu dokumenternya mungkin masih lebih pendekatannya masih pendekatan jurnalis. Jadi masih banyak lewat fakta, compact dan tidak terlalu naratif. Nah dari situ juga saya jadi timbul ini ya, rasa ingin tahu bahwa sebetulnya apakah dokumenter itu adalah satu jenis atau memang ada pendekatan lain. Nah dari situ saya mulai juga banyak nonton film-film dengan ini ya, film-film dokumenter yang dengan jenis berbeda. Nah ini salah satu ini ya, salah satu tantangan yang waktu itu saya punya, bahwa karena waktu itu saya tinggal di Kenya, akses film dokumenter itu
nggak banyak seperti di Eropa atau di negara-negara yang sudah established itu. Maksudnya akses untuk menonton itu sendiri, oh ini nonton kemana ya? Mau di YouTube ya mungkin juga terbatas. Terus mau nonton di mana, atau oh ini harus bayar, dan emang harus bayar, dan kadang kan nggak bisa tuh bayar untuk semua gitu. Dan kita juga belum tahu nih ini filmnya tentang apa. Itu kan salah satu kadang hambatan akses ini yang susah untuk ini. Jadi di situ juga saya sadar bahwa untuk ngejudge bahwa film dokumenter itu menarik atau enggak, nggak bisa juga, karena opsi dokumenter yang saya tonton itu masih terbatas gitu. Jadi belum tahu nih sebenarnya dokumenter yang menarik untuk saya, apakah lebih observasional, apakah creative documentary, atau apakah memang journalistic approach. Jadi ya setelah itu untungnya memang saya waktu itu base-nya masih di Jerman dan di Kenya. Waktu pulang ke Jerman itu, oh ternyata memang bidang atau sisi akses itu sangat penting untuk mempunyai referensi dari film lain. Dan ini saya kira yang terjadi juga di Indonesia gitu. Kenapa Indonesia punya image bahwa dokumenter ya itu aja, atau dokumenter itu dikaitkan dengan National Geographic, padahal sebetulnya ada jenis-jenis lain yang cara penyampaian ceritanya juga sangat berbeda dengan yang lain. Dan itu yang saya rasakan, pertama akses, dan pas saya pulang ke Indonesia waktu itu juga saya sempat bilang juga bahwa saya beruntung bisa langsung bertemu dengan Indox dan terlibat dengan pembuatan film. Di situ juga saya belajar bahwa sebetulnya bagaimana membuat suatu film itu sendiri. Mungkin saya itu lebih di posisi produser waktu itu, karena memang itu salah satu maksudnya masih inline dengan apa yang saya kerjakan, karena saya bekerja sebagai project manager dan bisa mengoversee atau lihat secara keseluruhan bagaimana pengorganisasian untuk membuat film itu sendiri. Tapi di situ saya juga banyak belajar bahwa di posisi produser memang harus banyak terlibat dengan proses kreatifnya sutradara. Jadi memang harus jadi teman bicara atau teman diskusi terdekat dengan sutradara. Karena ya logikanya kalau misalkan produser yang nggak tahu tentang kreatif prosesnya, tentang kontennya, itu gimana bisa ngejual film ini keluar juga, gimana mendistribusikan, menjadi nggak make sense. Jadi tugas kalau sebagai mengorganisir bagaimana merealisasikan film itu sebetulnya ya mungkin tugas besar juga, tapi bukan hanya itu tugasnya. Di situ saya banyak belajar. Dan untungnya waktu itu Amelia yang sebagai sutradaranya sangat memberikan bimbingan juga terhadap saya, karena itu saya masih project awal, jadi masih harus banyak belajar. Di situ saya juga sempat belajar tentang posisi ini di ranah fiksi sebetulnya. Jadi ada kesempatan waktu itu tahun 2013 kalau nggak salah, atau tahun 2014, tahun 2013 kayaknya, ada produksi production company dari Jerman yang ingin membuat filmnya di Indonesia. Meskipun
posisi saya lebih banyak di lapangan, menjadi production manager, itu sangat membantu sekali karena saya bisa melihat bahwa nature atau budaya kerja orang Jerman dengan orang Indonesia itu berbeda. Jadi itu ini juga sih maksudnya pengalaman yang sangat unik dan sangat bagus untuk dipelajari karena itu apa ya namanya, itu sangat ya, meskipun itu sama gitu ya, film produksi film, tapi saya baru menyadari banyak sekali perbedaan bagaimana men-treat film fiksi dan film dokumenter itu sendiri. Sampai dari situ saya juga ada film project lain yang saya buat untuk sebetulnya itu lebih film exhibition untuk ditampilkan di pameran di Jerman, sebetulnya di museum. Itu mungkin kalau ini juga referensi yang saya tonton ya, ini mungkin genre-nya lebih ke dokumenter eksperimental. Jadi menggabungkan beberapa elemen, itu ada bahasannya sendiri sih. Kalau misalkan saya jelasin genre ini juga agak panjang nanti. Ya. Dari situ saya sempat tidak terlibat beberapa tahun dengan produksi film, tapi mulai tahun kemarin saya kebetulan ketemu sama filmmaker di sini di Berlin. Dia baru lulus sebetulnya dari sekolah film di sini di Babelsberg, dan dia lagi menjajaki untuk film panjang pertamanya. Dan kebetulan kita berteman, dan nah ini juga biasanya proses bagaimana ini ya membuat suatu project film bersama itu. Kadang sutradara sama produser itu memang harus kayak speed dating kali ya. Jadi harus klop dulu karena ini kalau ngerjain project kan bisa beberapa tahun. Jadi memang harus biasanya berteman dulu, terus ternyata cocok. Nah, dari situ kita setuju bahwa ya udah kita mau bikin film panjang fiksi pertama untuk dia, dan saya sebagai produsernya. Dan alhamdulillah kemarin waktu kita submit di Locarno Film Festival, saya terpilih juga jadi di lab mereka sebagai produser, dan filmnya Monica juga sempat ditayangin di open doors screen-nya mereka. Jadi kita banyak pengalaman juga di Locarno Film Festival itu untuk berkoneksi dan juga mendapatkan pengetahuan yang baru, yang terutama di fiksi. Selanjutnya sih kita masuk ke lab di Mannheim, itu ada Mannheim International Film Festival, labnya itu namanya Cutting Edge, itu di bulan November. Jadi sebulan lagi kita berangkat juga ke sana sih untuk proyek ini. Nah, kalau dari pengalaman itu signifikan sekali perbedaannya dengan jika itu dilakukan dari Indonesia, ya nggak? Jika kita bicara soal first time filmmaker, debut film panjang, terus udah gitu harus banyak ikut lab atau banyak ikut inkubasi, dibanding kita tinggal di Eropa gitu. Perbedaannya akan sangat signifikan nggak ya? Walaupun banyak yang berhasil sih dari sini melakukan itu ya. Betul. Ini menarik karena saya juga waktu kemarin keterima di Locarno, saya banyak diskusi juga dengan peserta-peserta lain, dan juga dengan sebenarnya selection committee. Karena saya selalu kalau misalkan keterima nih, ini kenapa sih saya keterima? Saya kan
apa namanya, memang senang analisis gitu ya. Jadi sebenarnya strength kita itu di mana, apakah aplikasi kita benar-benar bagus atau apakah di bagian mana aplikasi kita yang bagus. Nah seperti itu. Sebetulnya kalau dari hasil dari diskusi ini tidak ada, mungkin signifikannya dalam arti bahwa informasi yang kita terima itu lebih banyak daripada mungkin di Indonesia kali ya. Kalau di sini mungkin sebagai pembuat film itu informasi itu bisa langsung datang dari mana aja gitu, karena kalau misalkan dari contohnya kalau misalkan lab yang kita tuju itu yang cutting edge untuk Mannheim Festival ini, itu memang lab yang diperuntukkan orang-orang yang berdomisili di Eropa, meskipun nationality-nya dari bermacam negara, tapi itu diperuntukkan untuk domisili di Eropa. Itu mungkin cukup signifikan untuk ada lab-lab kecil seperti ini ya. Tapi kalau untuk film yang International Film Festival yang sudah punya, maksudnya Mannheim juga sudah punya nama, tapi mungkin lebih familiar di Eropa kali ya. Kalau misalkan untuk Locarno, untuk misalkan Rotterdam atau apapun, itu kan banyak sekali peserta-peserta yang juga dari negara asal yang terbang ke sana, dan tentunya kalau dilihat dari ini ya, dari perspektif film festival itu sendiri atau organizer dari lab itu sendiri. Lanjut. Saya ganti baterai kamera sebentar. Siap. Lanjut aja. Jadi mereka itu memang lebih prefer filmmaker yang dari negara ini ya, yang tinggal di negaranya sendiri itu. Karena pertama itu bisa memberikan perspektif baru dari bagaimana sih keadaan filmmaking industry atau film industry di negara-negara masing-masing. Karena lab itu juga bukan hanya keuntungannya buat peserta, tapi sebetulnya ya buat ini juga ya, buat organizer mereka, bagaimana mereka bisa menganalisis bahwa sebetulnya di region Southeast Asia itu masih lemah di mananya sih, apakah di produsernya atau masihkah di filmmaking tekniknya atau apapun. Jadi ya signifikan, nggak bisa dibilang signifikan, tapi ada peran sih yang berbeda dalam melihat masalah ini sih. Paling itu sih. Cek. Ya. Sorry. Santai. Video, audio, cek. Mas, aman. Bentar ya. Siap. Cek. Halo? Masuk? Aman Mas, di aku aman. Oke. Oke, sorry Gi ya. Tadi ganti baterai bentar. Nah. Oke, tadi berarti ngomongin soal, suara saya kedengeran Gi? Kedengeran. Oke. Ngomongin soal akses ya dan kedekatan karena geografis, domisili geografis. Nah, terus kalau bicara soal kesempatan dan melihat, ini lebih kepada sehari-hari ya, melihat di sana tuh, kalau di sini mungkin teman-teman yang punya keinginan bikin film sebagai pembuat film, entah dokumenter atau apapun, terus hari-hari masih bisa kerja jadi kru lah gitu, kru film biasa di industri lah gitu. Nah kalau di Eropa sendiri gimana?
apakah tetap misalkan once kita klaim oke, gue produser nih, ya udah orang taunya lu produser gitu. Walaupun lu masih pitching project gitu, belum secara profesional di hire atau gimana? Gimana? Tahu di sana? Kalau di sini, jadi juga saya di sini ini apa namanya? Untungnya banyak terlibat dengan filmmaker, karena di Berlin sebetulnya salah satu kota yang memang dituju oleh orang-orang pembuat film untuk tinggal di sini. Jadi juga saya beruntung bisa punya perspektif lain dari keseharian mereka kali ya. Kalau itu bervariasi juga sih kok. Ada yang ini, tapi mungkin ini saya nggak bisa bilang secara general, tapi kalau di pembuat filmmaker dari Jerman itu, si sekolah filmnya sangat jelas dengan sangat jadi dididiknya tuh memang dari awal, oke, kalau kamu jadi produser, jadi terus dididik jadi produser, terus habis kuliah juga kadang masih bisa disupport dari universitasnya, terus jadi udah dibangun si dunia filmnya itu di kalangan produser gitu. Jadi nggak terlalu susah untuk nyari apa ya namanya, itu meskipun mau jadi associate producer atau mau jadi jadi support system di antara mereka tuh kuat ya. Betul. Nah, tapi ya saya juga ada orang-orang yang memang saya produser tapi saya masih belum banyak pengalaman, karena saya masih banyak waktu nih, terus saya butuh uang, ya udah nih saya jadi ini saya bantuin apa gitu. Itu juga ada juga sih yang seperti itu, tapi ya kebanyakan memang sudah ini ya, banyak kayak kolektif yang biasanya alumni dari Babelsberg atau alumni dari Film Akademi Baden-Württemberg, mereka kumpul bareng bikin kolektif film. Jadi tiap ada masuk project, ini produsernya siapa mau jadi produser. Nah itu banyak banget sih di Berlin seperti itu. Jadi ya itu sih. Ya. Berarti di Berlin sendiri yang gue tahu ada berapa sekolah film? Kalau di Berlin itu ada satu Babelsberg, terus FFB ya. FFB itu yang terus ada yang itu yang negeri ya, yang negeri ya. Yang swastanya juga banyak soalnya. Oke. Iya. Terus ya di tiap sangat banyak sih. Jadi ya sangat, kalau udah bicara sangat banyak berarti kan jari kita nggak cukup nih untuk itu. Ya kan? Sementara kalau di Indonesia masih cukup nih 10 jari. Mungkin sekarang ya, semoga kedepannya mulai banyak, mulai banyak dan bertahan gitu. Jadi kadang-kadang kan ada juga sekolah tuh kan berhadapan dengan masalah submission ya. Ada yang daftar nggak muridnya gitu. Karena kalau nggak ada yang daftar susah juga, mau gaji dosen gimana, mau bikin program gimana. Jadi saya lihat yang penting tuh buka dan bertahan gitu. Karena kelola sekolah juga kayaknya tantangan sendiri ya kalau di sini ya. Kalau di sana setahu saya tetap bayar ya sekolah negeri ya. Untuk film, maksudnya untuk film. Itu tergantung provinsinya kok. Jadi kalau rata-rata sih kalau yang negeri itu bayarnya paling banter ya 10 juta kan. Kalau 10 juta. Walaupun dia pendatang ya, artinya kan biasanya untuk residen Uni Eropa biasanya ada diskon, terus untuk warga negara Jerman ada diskon atau PR Jerman gitu ya? Enggak, kalau di Jerman sama ya? Sama ya. Biasanya saya juga baca dulu, suka lihat-lihat mau sempat berpikir mau sekolah lagi tapi belum kesampaian sampai sekarang. Baca-baca aplikasi persyaratan gitu loh. Untuk penduduk Uni Eropa dia lebih murah dibanding penduduk asing gitu.
Terus untuk permanent resident itu lebih murah lagi untuk permanent resident negara tersebut gitu. Dan untuk warga negara gratis gitu misalkan untuk sekolah negeri gitu ya. Cuman untuk film atau seni itu biasanya tetap bayar karena bukan bidang yang masuk dalam sebuah daftar yang bisa gratis gitu kalau nggak salah sekolahnya tuh. Ya, saya tahu sih yang salah satu film sekolah film yang bagus di Jerman itu kan film Akademi Baden-Württemberg itu di Jerman. Itu posisinya dekat Stuttgart, jadi di bawah di selatan Jerman itu gratis. Itu gratis untuk semua. Tapi memang itu harus bisa bahasa Jerman. Jadi kan banyaknya yang film-film sekolah-sekolah film yang negeri itu kan masih berbahasa Jerman. Nah, yang privat itu yang biasanya bahasa Inggris. Nah, itu yang biasanya agak mahal. Paling setahunnya 150 juta atau sampai 200 juta gitu. Iya. Tapi kalau yang negeri itu bayar pun nggak terlalu mahal sih, paling kadang ya 600 euro, 10 juta. 10 juta. Ya. Per semester gitu. Iya. Udah kayak sama di. Ya artinya ya sih. Dan memang dosen-dosennya juga dari praktisi pembuat film Jerman yang established juga ya. Betul. Artinya ada satu teman kalau nggak salah si Rizky juga dulu kerja di situ ya. Dia di gimana di Hamburg ya kalau nggak salah. Ya. Terus dia bilang ada kelas nih Wim Wenders, anjrit gue bilang gitu, dosennya Wim Wenders gitu, jadi kayak ya itu sih maksudnya beda, ya bukan beda tapi wah pengalamannya pasti gimana tuh ya, kalau yang ngajar Wim Wenders gitu. Kita ngelihat filmnya kita cuma bisa melihat filmnya doang di sini gitu, ketemu orangnya tuh nggak tahu gitu, kecuali mungkin ketemu di festival atau dalam. Cuma kalau ini kan dosen kan berarti kan intens gitu, ketemu tiap minggu atau sebulan berapa kali gitu. Ya itu salah satu ini juga ya, salah satu yang menarik kalau di negara established seperti Jerman ini. Jadi bagaimana institusi edukasi itu sangat dekat dengan industri film. Jadi misalkan ada award yang untuk untuk yang baru lulus kuliah gitu. Di sini jadi support sistemnya memang sangat kuat, dan orang-orang yang biasanya sekolah film itu udah punya visi atau udah punya kayak prospek saya mungkin ngejar di film seperti ini gitu misalkan, itu udah ini ya maksudnya. Dan production house juga sangat ya mungkin banyak juga ada yang lulusan orang film langsung bikin production house bareng-bareng sama teman-teman. Tapi itu udah punya exposure yang dari ini lulusan film ini nih, jadi udah punya udah punya koneksi dari sebelum lulus juga gitu. Jadi itu sih yang mungkin bagaimana cara institusi edukasi itu udah masuk di industri itu udah jadi gampang gitu, mau lulus tuh udah nggak mikir lagi gitu. Iya. Dan kalau melihat itu ekosistemnya demikian mungkin solid ya, atau mungkin bisa dibilang udah lebih mapan gitu dibanding di sini. Karena di sini kan untuk sekian lama hanya ada 1-2 sekolah film ya di Indonesia maksudnya, untuk sekian lama, dan baru mungkin 10 tahun terakhir mulai banyak gitu. Artinya mengejar ketinggalannya juga cukup lumayan. Ketika misalkan kita bicara dulu ada satu asumsi kayak ya ada ntar belajar mah di kerjaan aja gitu. Artinya ketika kita di sekolah memang waktunya singkat, walaupun banyak juga yang lulus dalam waktu lama waktu itu karena lebih banyak kerja sebetulnya di industrinya. Dan memang tidak ada keharusan untuk bisa menunjukkan kredensial pada saat itu untuk kerja. Yang penting dipercaya ya bisa kerja sebagai posisi tertentu gitu. Nah hari ini kan di sini juga mulai ada untuk beberapa profesi teknis harus ada sertifikasi. Walaupun belum ada pertanyaan khusus. Jadi
ketika mau di-hire tuh ada sertifikatnya, nggak selalu begitu. Nah, apakah di Jerman itu sudah seperti itu diberlakukan standarisasi? Karena Jerman kan dalam pandangan saya, artinya opini kebanyakan orang adalah negara yang cukup kaku dalam hal sehingga bisa seperti Jerman hari ini gitu. Kaku dalam hal untuk sesuatu yang baik ya, artinya mereka maju dalam segi teknologi, kemudian disadari atau tidak. Nah, bagaimana dengan soal sertifikasi dan itu tadi standarisasi, kredensial dan sebagainya? Sebetulnya saya juga mungkin nggak bisa dibilang 100% benar kali ya, tapi selama saya di sini, karena kan saya juga udah lumayan di sini selama mungkin kalau di total udah 8 tahun kali ya. Melihat seperti melihat masalah seperti ini, terutama tentang sertifikasi, yang paling penting itu portofolio sih. Jadi mereka itu nggak pernah saya jarang sekali kalau misalkan berhubungan sesuatu. Saya juga kan sempat kerja di sini gitu, tapi mereka mau lihat sertifikat atau apapun yang udah pernah saya kerjakan atau apa. Tapi melihatnya lebih dari apa yang saya pernah kerjakan, dan juga sebenarnya motivasi saya apa sih sebenarnya. Kalau ya itu ini mungkin agak melenceng sedikit ya. Saya sempat kan bilang waktu proses saya diterima Locarno itu sebetulnya si selection committee itu lihat dari mana sih aplikasi saya. Dia lihat pertama ya pastilah dari projectnya gitu ya. Tapi yang kedua itu dari producer note saya, dari producer statement saya. Kenapa saya mau bikin film itu, kenapa film itu penting untuk dibikin, gimana saya merealisasikan film itu. Jadi itu sebetulnya meskipun cuma kata-kata gitu ya, tapi itu kayak untuk meyakinkan bahwa ini udah jelas gitu filmnya mau dipakai apa, filmnya mau dibuat seperti apa, targetnya mau kemana. Ya sebetulnya kalau misalkan udah di tahap itu sih saya nggak ada sertifikasinya lagi ya. Itu juga kan kadang agak bingung ya, maksudnya Jerman biasanya kan strict ini harus ada apa-apanya, tapi ternyata kalau di permasalahan ini ternyata nggak sekaku itu sih. Ya. Jadi memang untuk beberapa hal lain ya, untuk terutama di seni mungkin memang bukan itu yang penting, tapi hasil karyanya ya. Artinya kredensial orang itu kan lagian juga kalau kita berpikir secara strategis, sebenarnya orang sekolah film atau itu sebenarnya bukan ngejar title sebenarnya, tapi mereka ngejar experience belajar gitu kan. Artinya belajarnya lebih terarah, kenapa sekolah di bidang tersebut, kemudian mungkin bisa belajar langsung dari para ahli yang udah profesional gitu kan, yang ngajar di tempat itu, sama seperti itu yang Wim Wenders ngajar di situ gitu kan. Maksudnya lu kalau mungkin otodidak ketemu Wim Wenders, lu harus udah jadi sutradara juga kali, ketemu di festival atau dia jurinya gitu. Tapi kalau seumpama lu sekolah ya lu ketemu dia jadi dosen lu gitu, lu bisa working closely sama dia, ngobrol, nanya segala macam, dan ya itu bedanya gitu. Orang yang menuju ke satu lembaga pendidikan langsung atau mencoba sendiri gitu. Tapi nggak ada jaminan yang sekolah juga lebih sukses dari yang otodidak kan, sebetulnya nggak ada jaminan itu. Hanya mungkin dia udah punya jalur yang lebih jelas mencari pengalaman pendidikannya. Jadi nggak perlu belajar dari salah, tapi belajar dari orang-orang yang udah jadi gitu ya. Nah, dalam hal ini untuk dokumenter di sana di Jerman, apakah memang ada satu yang Gugi tahu ya,
Oke, fakultas film atau sekolah film, terus ada sub atau enggak? Semua orang belajar dokumenter sebenarnya. Tidak ada jurusan yang khusus untuk dokumenter sih biasanya. Kebanyakan teman-teman saya yang pembuat film dokumenter itu biasanya tuh mereka sebelum masuk sekolah film mereka udah kuliah dulu. Oh, oke. Entah dari ilmu sosial atau dari visual antropologi ataupun dari jurusan-jurusan yang sifatnya lebih sosial. Nah, dan terus masuk ke sekolah film dan memang tujuannya pengen menggunakan medium film untuk menopang mungkin ya kayak saya sih jadinya kegelisahan ya. Iya, betul seperti itu sih. Ya, jadi saya punya pengalaman dulu ke beberapa festival satu festival di Jerman di Hannover waktu itu, festival film pendek. Terus ketemu dengan banyak pembuat film yang buat mereka film festival itu memang udah, waktu itu saya ke festival tuh winter, mau dekat winter, jadi saya ke Perancis, ke Belanda dan ke Jerman waktu itu. 3 negara itu kebetulan berdekatan tuh festivalnya, timingnya, dan festival film pendek memang semuanya. Ketemu dengan pembuat film pendek yang umurnya juga, saya pikir awalnya tuh orang kalau masih muda bikin film pendek dulu nih waktu itu ya. Nanti kalau udah berumur baru bikin film panjang gitu. Ternyata nggak begitu cara berpikirnya. Waktu itu memang masih awal saya bikin film. Ternyata ya ada juga yang udah usianya udah lumayan senior ya, bukan lumayan senior ya, 50 tahun gitu ya, bikin film pendek gitu. Saya tanya, saya bilang kenapa ya, mediumnya paling tepat itu gitu. Terus Anda bikin film panjang nggak? Enggak, saya bikin film pendek doang memang. Cuma film pendek gitu. Terus profesinya apa ya? Dia bikin iklan, bikin apa gitu. Jadi terus ada yang dokumenter juga begitu, ada yang mau bikin di Indonesia juga tentang Papua segala macam. Ya banyak ngobrol lah. Jadi memang festival tuh berarti jadi satu tempat kita untuk belajar lagi ya. Artinya melihat film dari negara lain, dan kita lihat, terutama sih saya lebih banyak belajarnya sih pasti, karena saya lihat di sekolah film lain, karena banyak juga mahasiswa film yang submit film dan ditayangkan. Salah satunya itu yang makanya saya tahu di FFB itu ada orang situ yang melihat filmnya itu kayak anjir nih profesional banget gitu, jauh gitu film lulusan kita sama dia tuh kayak agak bumi dan langit gitu dari sisi production value ya. Standar banget gitu, standar film ya, kayak kita lihat film panjang Eropa tapi durasi pendek aja gitu. Dari sisi kualitas gambar, waktu itu kita masih celluloid semua kan zaman itu. Terus mungkin dari transferring dari film ke digitalnya gitu, itu semua luar biasa sih, jernih warnanya semua mungkin itu ya. Terus dari Skandinavia juga termasuk yang bagus gitu ya secara infrastruktur ya. Jadi sekolah film di sana juga mungkin semuanya dapat peralatan juga bagus. Terus ya pokoknya langsung jiper lah, agak jiper gitu, maksudnya ngelihat sisi teknisnya gitu. Dan ya itu, tapi juga mahal gitu ternyata. Maksudnya mahal tanda kutip ya semuanya. Dan ya itu program-program kayak yang gue ikutin mungkin producer lab gitu, itu juga selain nambah wawasan juga sebetulnya koneksi kali ya. Satu saat ada produser dari negara lain yang butuh partner produksi, bahkan mungkin kalau Gugi orang Indonesia tinggal di Jerman, satu saat ada orang mau produksi di Indonesia, Gugi bisa bantu gitu kan. Artinya nggak sekedar itu kan, bisa oh ya saya tahu Indonesia karena saya orang Indonesia gitu. Jadi pengalaman itu sebetulnya yang justru di film itu yang menarik, hal seperti itu gitu kalau saya lihat, selain bikin projectnya juga gitu. Nah mungkin kita udah di penghujung acara, ada pesan-pesan nggak dari Gugi buat teman-teman yang nonton di rumah yang punya keinginan untuk bikin film dokumenter atau jadi pembuat film dokumenter, atau paling nggak pembuat film lah gitu? Ya, ya paling kalau untuk yang belum pernah atau yang udah pernah mencoba membuat film dokumenter, mungkin tetap harus dilakukan gitu ya. Maksudnya itu sebagai
mungkin saya juga sudah mention sebelumnya bahwa mungkin film pertama itu jadi kayak kayak guru terbaik untuk menentukan atau membuat film lagi. Jadi bisa menganalisa kesalahannya, terus apa yang bisa di-improve atau apapun. Nah, tapi kalau yang belum, jangan takut untuk coba dan cari informasi, cari akses sebanyak mungkin, perkaya pengetahuan tentang bagaimana membuat dokumenter, tentang mendanai dokumenter, bagaimana memvisualisasikan cerita, terus mengasah skill. Yang penting sih banyak tonton film dokumenter, itu entah gimana caranya, itu karena sangat penting ya untuk memperkaya pengetahuan dokumenter itu sendiri. Terus daftar sesi-sesinya Indox. Dan juga mungkin cari tahu apa yang terjadi di dunia film, maksudnya apakah film festival ataupun sekarang tuh kan enak karena banyak film festival yang masih online, yang masih bisa ikutan. Sekarang juga banyak banget public session yang bisa diikutin oleh untuk pembuat film dari berbagai negara gitu. Jadi ini sebenarnya pandemi ini momen tepat juga untuk membuat film dokumenter, untuk belajar lebih banyak bukan dari perspektif Indonesia aja, tapi dari perspektif luar sih. Paling itu aja, Pak. Oke. Terima kasih Gi ya. Sama-sama. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat yang nonton juga. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Terus jangan lupa follow Instagram kita Jurnal Cinema dan subscribe YouTube Jurnal Cinema. Juga follow akun Instagram Indox ya. Ya. @indox. Ya, Dan betul. Gugi Gumilang juga ada Instagramnya. Dan mungkin program Indox sementara tahun ini udah selesai ya? Tahun ini sudah selesai yang untuk publik, tapi kita masih punya pemutaran reguler, online screening. Nanti bisa dipantengin aja Instagram kita, itu kayaknya November. Oke, November. Kemudian juga tahun depan pasti ada program-program menarik. Jangan lupa cari tahu, jangan lupa daftar, karena banyak juga public session yang siapapun bisa ikut. Mau punya film, nggak punya film, tetap bisa ikut. Ada beberapa narasumber dari pembuat film di dunia yang menarik. Saya juga ikut kemarin sinematografi, terus ada producing. Kalau nggak salah kalau yang producing udah dari 5 tahun yang lalu sih ya. Yang orang Skandinavia itu ya, saya lupa, Ika Falahati itu ya. Ya, Ika. Dia datang ke IKJ juga waktu itu, saya nonton live waktu itu. Menarik memang. Dan sangat enak gitu ngikutin kuliahnya dia tuh. Oke. Sampai di sini perjumpaan kita dalam edisi dokumenter dan Direktur Eksekutif Indox Gugi Gumilang. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam, salam sinema.